Info sedikit ya sob, pada chapter yang direvisi ini ceritanya agak kacau dari chapter sebelumnya. Tapi ya gak apa-apa, adanya revisian ini demi membuat ceritanya lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man season 3. Bagi sobat yang ingin melihat season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-113 yang sudah direvisi. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan kisah pahlawan kelas S bernama Pigat yang pada waktu itu sedang dianalisis oleh Amaimas terkait ketertarikan masyarakat tentang kepahlawanannya. Tanpa menghiraukan Amaimas, Pigat pun makan ramen Ichiraku. Tanpa sadar di sana nampaknya terdapat Saitama dan Genos yang sedang melakukan challenge. Dan kemudian kita diperlihatkan pertarungan antara puri-puri prisoner melawan monster kucing bernama Nyan. Dan karena mengejar Nyan, puri-puri prisoner harus membuat para pacar tahanannya yang seharusnya ia selamatkan malah terbunuh. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan aksi dari ketiga anak didik Atomic Samurai yang laki-laki sedang melakukan kamuflase dengan menjadi tahanan pasukan swasta Narinki. Salah satu monster kemudian menanyakan password untuk dapat meneruskan jalan. Karena tak dapat menjawab, mereka kemudian memutuskan untuk menghajar para monster di hadapan mereka. Para monster pun dibuat hancur lebur seperti tape. Namun terdapat satu monster yang melarikan diri. Monster tersebut adalah Master Joe yang memiliki level bencana harimau. Master Joe kemudian melihat pintu besi yang tertutup rapat. Ia lantas membuka pintu besi tersebut dengan kemampuannya dengan tujuan untuk lepas dari kejaran pahlawan yang memburunya. Para pahlawan kemudian mengejar Master Joe dengan mengikuti jejak darahnya. Tongra, sang pemimpin pasukan swasta Narinki, kemudian melihat arsitektur dan nilai tinggi pada bangunan di hadapan mereka jika dapat dijual. Bushitril pun nampak kaget dengan apa yang ada di pikiran Tongra. Lantaran di saat situasi seperti ini ia masih memikirkan uang. Bushitril sangat kesal dengan sikap Tongra yang hanya mementingkan pribadinya saja. Perdebatan antara keduanya terus berlanjut. Okama Itachi kemudian mengkhawatirkan perdebatan mereka. Namun Iayan mengingatkan ke Okama Itachi jika mereka berdua akan baik-baik saja. Dan nampaknya Master Joe memasuki ruangan yang terdapat dua pasang mata dan ikan-ikan yang cukup banyak. Master Joe kemudian berkata jika yang di dalam akuarium tersebut adalah seorang monster yang ada karena eksperimen Gyoro-Gyoro. Master Joe kemudian menjelaskan jika monster di dalam akuarium tersebut dapat merasakan darah yang berada di dekatnya. Ketika ia baru tercipta, ia langsung menyerang secara membabi buta. Tidak hanya seorang pun yang dapat menghentikan monster tersebut. Dan karena sulit dikendalikan, ia terpaksa dikunci di dalam akuarium raksasa agar tak berbahaya bagi asosiasi monster. Dan tiba-tiba dor dilancarkan oleh Tongra kepada Master Joe dari belakang. Nampaknya para pahlawan yang mengejarnya berhasil memasuki ruangan persembunyiannya. Namun setelah mendapat beberapa tembakan dari Tongra, Master Joe masih bisa bertahan. Dengan darah yang terus keluar dari dalam tubuhnya, ia berusaha menekan terus agar dapat melepaskan monster yang terdapat di dalam akuarium tersebut. Dan pure air membasahi seisi ruangan. Master Joe pun tewas dilahap ikan-ikan dari dalam akuarium, yang ternyata ikan-ikan tersebut adalah ikan piranha. Sedangkan ketiga anak didik Atomic Samurai dan Tongra berusaha menebas ikan-ikan yang melompat dan mencoba menyerang mereka. Karena kesusahan, Iayan kemudian mengajak rekan-rekannya pergi dari ruangan tersebut dan mengunci monsternya di dalam ruangan. Namun sayangnya usaha mereka kurang cepat.
Monster yang berada di akuarium tersebut keburu keluar sebelum pintu besi tertutup. Tanpa disangka, monster yang berada di sana adalah monster air yang bernama Evil Natural Water dengan level bencana naga. Evil Natural Water nampaknya juga merupakan salah satu dari eksekutif asosiasi monster. Setelah keluar, Evil Natural Water menembakkan air ke arah para pahlawan. Mereka lantas mencoba menghindar dan menangkisnya menggunakan pedang. Namun serangan dari Evil Natural Water terlalu kuat. Pedang Iayan yang ia gunakan untuk menangkis tembakan air justru dibuat cuil. Yang bisa mereka lakukan adalah menghindari tembakan air dan menghalau ikan piranha yang mencoba menyerang mereka. Karena buntu dan tak dapat menebas air, mereka kemudian memutuskan untuk bersembunyi dari tembakan Evil Natural Water. Namun tidak dengan Tongra. Ia dengan gegabah mencoba menembak Evil Natural Water dan mengarahkan tembakannya pada mata musuh. Evil Natural Water tak tinggal diam saja. Melihat Tongra yang terbuka, ia langsung menembakkan air dan tepat mengenai dada Tongra hingga bolong. Iayan dan Okametachi kemudian menolong Tongra untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Bushidril mencoba menghancurkan bebatuan di dekatnya untuk mengubur Evil Natural Water. Setelah itu mereka mencoba menolong Tongra. Namun sepertinya usaha mereka sia-sia. Lantaran Tongra sudah sekarat dan mendapat luka yang cukup parah. Evil Natural Water pun nampaknya belum kalah. Ia lantas mengejar para pahlawan. Melihat Evil Natural Water yang mengejar, Tongra lantas menyuruh anak didik Atomic Samurai untuk pergi meninggalkannya. Lantaran nyawanya tak dapat diselamatkan lagi. Dengan berat hati, ketiga anak didik Atomic Samurai meninggalkan Tongra yang sekarat. Dan scene pindah ke sisi pahlawan botak kita, yaitu Saitama Sensei. Saitama dengan santainya menjotosi semua monster yang mencoba menyerangnya. Dan kemudian terdapat monster anjing raksasa yang menghampirinya. Monster tersebut bernama Rover, salah satu dari eksekutif asosiasi monster. Melihat anjing besar di hadapannya, Saitama justru mengambil tulang belulang monster dan memberikan tulang tersebut kepada Rover. Saitama lalu berkata, "Hey boy, kau mau tulang? Apa kau melihat monster yang membuat kebisingan di sekitar sini? Kalau iya, tunjukkan jalannya." Cek 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 cek. Anak yang baik, kata Saitama. Dan boom! Kebaikan Saitama dibalas dengan tembakan meriam dari mulut Rover. Saitama lantas melompat dan menjotos Rover karena tiba-tiba menyerangnya. Dan tuas! Rover dibuat tak berdaya di hadapan Saitama. Efek getaran pukulan Saitama sampai terasa seantero markas asosiasi monster. Semua pahlawan dan monster merasakan efek dari pukulan Saitama. Dan tak hanya di dalam markas, di atas permukaan pun pukulan maut Saitama juga terasa di sana. Dan satu-satunya yang melihat keganasan pukulan dari Saitama adalah monster kucing bernama Nyan. Nyan menyaksikan keganasan Saitama dari celah-celah dinding tempatnya bersembunyi. Nyan lantas berkata, Siapa orang itu? Dia mengalahkan Rover hanya dengan sekali pukul," kata Nyan dengan panik. Nyan kemudian perlahan keluar dari celah-celah dinding. Merasa Saitama tidak mengetahui keberadaannya, Nyan lantas menyerang Saitama dari belakang dengan cakarannya. Cakaran Nyan mengenai bagian belakang botak Saitama. Namun serangan dari Nyan tak berefek apapun pada Saitama. Saitama lantas menoleh kepada Nyan dan berkata, "Habis anjing, muncul seekor kucing," kata Saitama. Nyan lantas kabur dengan berkentut-kentut dan kembali bersembunyi di celah-celah. Ia tak mau lagi berurusan dengan Saitama. Dan scene berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan sosok Tatsumaki yang berhasil menemukan tempat persembunyian dari Gyoro-Gyoro. Sambil memasang raut wajah marah, Tatsumaki berkata kepada Gyoro-Gyoro, "Hei, apa kau bosnya?" kata Tatsumaki. Melihat sosok Tatsumaki di hadapannya, Gyoro-Gyoro lantas bangkit dari duduk dan berkata kepada Tatsumaki, Wah, aku senang kau ada di sini. Selamat datang di markas pusatku, wahai pahlawan." Kau benar-benar seorang yang harus aku lawan sendiri, Tatsumaki si cenayang, kata Gyoro-Gyoro. Gyoro-Gyoro kemudian meneruskan jika ia adalah seorang monster yang menjabat sebagai penasehat militer asosiasi monster. Gyoro-Gyoro juga menjelaskan jika ia adalah makhluk yang akan menciptakan dunia baru berisi para monster. Mendengar penjelasan dari Gyoro-Gyoro, Tatsumaki lantas memasang wajah tak peduli dan membalas perkataan Gyoro-Gyoro. "Terus kenapa?
Aku adalah bos dari segala makhluk di sini kan? Kata Tatsumaki. Tanpa menanggapi perkataan dari Tatsumaki, Gyoro-Gyoro kemudian menyerang Tatsumaki dengan kekuatan espernya. Dan tiba-tiba serangan dari Gyoro-Gyoro itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan epik antara anak didik Atomic Samurai bersama Tongra, si pemimpin pasukan swasta Narinki yang melawan salah satu eksekutif asosiasi monster bernama Evil Natural Water. Namun pada pertempuran tersebut Tongra harus gugur karena mendapat tembakan air yang menembus dadanya. Di tempat lain Saitama juga berhadapan dengan eksekutif asosiasi monster lain yaitu Rover. Namun Saitama dengan mudah menjotos Rover hingga ia terkepar dan tak berdaya. Dan di akhir scene kita diperlihatkan pahlawan kelas S peringkat 2 Tatsumaki yang telah menemukan persembunyian Gyoro-Gyoro. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-113 yang sudah direvisi. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.